mengenai hutan dan lingkungan itu adalah tugas kita semua. Terlebih di era pandemi ini, kita merasakan sendiri bagaimana kemudian situasi yang ada sudah berubah drastis daripada apa yang selama ini kita hadapi. Lingkungan tentu saja mengalami tantangan yang lebih berat. Sektor kehutanan juga demikian. Mengingat bahwa kegiatan ini harus dibuka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan mendapat ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala secara resmi. Kegiatan webinar dengan tema pengelolaan hutan dan lingkungan dalam perspektif moral dan etika pada pagi ini Sabtu 3 April 2021 secara resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kegiatan selanjutnya untuk beberapa hal terkait terobosan tentang pengelolaan hutan yang berbasis moral dan etika tentu. Nah, biasanya kita dalam pengelolaan hutan berbasis ekologi dan ekonomi. Jadi ini sesuatu yang perlu kita pahami. Apakah memang ada yang harus diseimbangkan ekologi ekonomi dan ditampilkan dengan etika dan moral? Nah, ini menjadi hal yang penting. Mudah-mudahan nanti pada pemaparan ini sampaikan dengan lugas kepada narasumber. Ya. Sebelumnya saya sampaikan untuk pertama itu terkait dengan maaf, saya perkenalkan CV-nya dulu. Nama Insinyur Dayatri Sutarjo MM CHRM. Ya. Lahir di Malang 12 Februari 1963. Kemudian alumni dari Strata 1 Paperta UGM. S2 dari STI Mitra Indonesia. Kemudian berdasarkan CV yang saya terima, pengalamannya sangat banyak sekali. Kemudian yang lebih fenomenal, saya sebutkan juga ya, Ketua Bidang Humas IMM Cabang Malang tahun 82, Ketua MLH PDM Bekasi 2015, kemudian Divisi Humas dan Kerjasama MLH kemudian Sekretaris Lembaga Pemulihan MUI Pusat 2020 sampai 2020. Nah, itu kira-kira kurikulum kita dari narasumber dan beberapa informasi atau materi yang telah disampaikan, pembahasannya terkait hutan di Kalimantan Timur, permasalahan dan solusinya, tentu dari perspektif yang kita inginkan, bagaimana sebenarnya moral dan etika bisa turut berkontribusi dalam membangun pengelolaan hutan yang lestari. Insya Allah seperti itu. Untuk itu, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jelas ya, suara saya jelas ya? Jelas Pak, jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang saya hormatin Pak Dekan Pak Hutan Unmul, Pak Profesor Dr. Rudianto Amirta, Pak Hanafi, Direktur Program IRI Indonesia, kemudian Bu Emi Suwanti atau yang mewakili, kemudian Pak Legowo sebagai moderator, dan Pak Tovan, ini kerabat kerja saya ini. Siap, siap. Ini suaranya masuk ke saya lagi. Di situ jelas nggak, Pak? Jelas, jelas, Jelas Pak. Ya? Jelas ya. Oke, saya yang pertama itu mengucapkan terima kasih
atas kepercayaan panitia diberikan untuk mengisi acara ini. Sebenarnya saya bukan orang hutan. Jadi saya ini orang pertanian. Jadi bukan orang kehutanan. Tetapi beberapa kesempatan ini kita selalu berbicara soal hutan. Karena itu ini makalah yang saya sampaikan ini merupakan kajian secara teori. Belum tahu kondisi di lapangan senyatanya. Bapak itulah yang nanti akan merasakan, menilai apakah itu benar atau tidak. Nah, kemudian yang kedua, saya memberikan apresiasi yang luar biasa, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia. Ini menunjukkan bahwa persoalan hutan dan persoalan lingkungan tidak bisa diatasi secara sendiri-sendiri, tetapi harus kolaborasi, harus sinergi semua komponen, tidak memandang suku, tidak memandang agama, tidak memandang ras. Dan yang terakhir, saya beberapa hari ini mencoba mengekspor data-data tentang kehutanan yang ada di Kalimantan. Dan mungkin nanti akan saya paparkan secara ringkas, secara cepat, karena saya menikmati jalan tolnya Pak Jokowi. Jadi biar lebih cepat. Nah, yang pertama, nggak bisa. Nah, yang pertama bahwa akhir-akhir ini ada banyak peristiwa yang berkaitan dengan etika. Aduh, sebentar saya pakai headset aja ya. Ini Mantul nggak, Pak? Saya. Suaranya mantul. Mantul berat. Iya. Suara Bapak jelas apa Bapak? Iya, kalau dari sini jelas. Saya pakai headset dulu ya, sebentar. Saya juga Kendala teknis di masalah ini. ada kesan mantul, jadi ganggu bicara gitu loh. Tadi Umi belum bilang anduk. Waduh, yang ini. Oke, saya teruskan aja Pak. Nggak apa-apa. Ininya salah ininya juga. Yang pertama saya ulang lagi bahwa akhir-akhir ini banyak peristiwa yang berkaitan dengan etika dalam pemanfaatan ruang hutan. Misalnya legalitas, oleh investasi sesungguhnya dan sesungguhnya tak mendapat legitimasi masyarakat. Ini kajian dari Forest Digest yang saya temukan. Yang kedua, akibatnya ada banyak tumpang tindih izin yang sama-sama legal. Nah, nanti kita bisa cek gitu ya, kenapa sampai terjadinya omnibus law, terlepas benar atau salah. Hasil akhirnya kita tahu konsesi selalu dijaga oleh aparat keamanan. Seolah-olah masyarakat adalah perusuhnya. Ini yang terjadi ya. Yang ketiga, kenyataan tersebut menunjukkan bahwa etika yang berada di atas kebenaran ilmu pengetahuan telah merosot tajam. Alhasil, pengelolaan sumber daya alam hampir selalu melahirkan konflik, memperbesar kesenjangan, serta merusak lingkungan hidup. Tadi gambar yang saya munculkan, gambar dari atas pesawat. Begitu lubangnya, hutan Kalimantan. Jika sudah seperti ini, memperbaiki etika tak cukup hanya himbauan-himbauan saja, atau sekedar campaign-campaign yang lain, tetapi harus melakukan gerakan-gerakan sosial. Nah, kita di MUI itu sudah tidak bicara lagi ayat dan hadis, tapi bicaranya sudah mulai ke realisasinya, gerakannya, wujudnya apa? Harus nyata di lapangan. Ya. Maka kegiatan-kegiatan MUI antara lain tausiah lingkungan, Kamis minggu depan,
kita akan bicara tentang gerakan lingkungan, gerakan Islam dan lingkungan hidup. Nah, yang kedua, peran hutan mungkin Bapak Ibu sudah hafal, tapi saya belum hafal. Yang pertama, hutan sangat berperan dalam perubahan iklim, baik sebagai penyerat karbon maupun dalam menyerap karbon dari atmosfer dan melepaskan karbon ke atmosfer. Nah, teorinya sederhana, kalau saya dapat dulu di kuliahan, teorinya ya fotosintesa di plant fisiologi. Nah, ketika pepohonan ditebang atau dibakar, karbon yang tersimpan di dalam hutan akan dilepaskan ke atmosfer. Di Indonesia, sektor pembukaan hutan dan kerusakan hutan merupakan sumber emisi gas karbon, gas rumah kaca (GRK). Yang ini kemudian dampaknya pada iklim. Nah, penjelasan teknisnya misalnya dari GIS, Jerman, ini nggak perlu saya baca, tetapi inilah menunjukkan bahwa ada karbon di situ, ada GRK di situ, ada CO2 di situ, ya, dan seterusnya. Nah, potret hutan dunia, kalau menurut FAO, ini dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan. Misalnya, antara 2015 dengan 2020, tingkat deforestasi diperkirakan mencapai 10 juta hektar per tahun. Lebih dari 100 juta hektar hutan mengalami kerusakan. Akibat terkena kebakaran, hama, kekeringan, cuaca buruk, dan seterusnya. Nah, ini posisi hutan, hutan tropis di Indonesia. Saya nggak akan jelaskan, Bapak Ibu sudah hafal, karena saya bicara dengan orang-orang dari Fakultas Kehutanan. Ini juga menunjukkan hutan kita seluas ini, perbandingannya seperti ini. Hutan alam pun mengalami seperti ini, mengalami fluktuatif yang luar biasa. Nah, yang menarik itu kan deforestasi. Nah, saya menyimpulkan ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internalnya itu antara lain pelaku, motif, dan instrumen. Pelakunya perorangan, golongan, perusahaan, pemerintah, alam, dan lain sebagainya. Motifnya apa? Pemenuhan kebutuhan hidup, manfaat ekonomi kayu, kebutuhan atas lahan, dan lain-lain. Instrumennya perizinan, pembangunan, ilegal, bencana alam. Sementara faktor internal eksternalnya itu pengetahuan, permintaan pasar, dukungan modal, kebijakan pemerintah, open access, kelembagaan, penegakan hukum, korupsi, dan lain sebagainya. Nah, itu yang terjadi deforestasi. Tadi moderator mengatakan, misalnya, bahwa terjadinya deforestasi atau perusakan lingkungan itu antara lain karena cara pandangnya itu yang salah. Atau bukan salah, kurang lengkap. Kalau kita lihat teori sustainability development, itu dikatakan ada 3 bulatan besar di situ. Ada human, ada ekonomi, ada nature. Nah, ketika bicara deforestasi, yang dilihat itu hanya ekonomi plus sosial. Sementara nature-nya tidak diurus. Tidak dipandang. Apalagi dengan omnibus law ini ya. Nah, ini fluktuatif angkanya, hilangnya hutan dari waktu ke waktu. Walaupun terjadi penurunan, masih terjadi penurunan. Kita lihat yang biru saja, terjadi yang penurunan. Di Kalimantan misalnya paling tinggi, ini ya, deforestasinya. Saya nggak perlu sebutkan angkanya. Nah, ini juga ya, mungkin kurang terang ya. Ini dari tahun ke tahun menunjukkan hal yang sama, ya, penurunannya. Ini perangkanya, ya, deforestation.
menurut lembaga yang lain. Nah, ini juga gitu ya, Pau tadi. Antara ekspansi hutan dan deforestasi perbandingannya seperti apa dari tahun ke tahun. Kita bisa lihat apakah mengalami penurunan, apakah mengalami kenaikan. Nah, ini yang tren gara-gara banjir kemarin di Banjarmasin. Bahwa di Kalimantan dari tahun 50 sampai 2020 menunjukkan hijaunya itu semakin berkurang. Alih fungsi lahan, deforestasi, dan seterusnya. Sehingga menyebabkan banjir yang luar biasa di Banjarmasin. Nah, datanya ini. Jadi dari tahun 2003 sampai 2010 menunjukkan penurunan yang luar biasa. Angkanya, nah yang di kanan ini suhunya semakin naik dari tahun. Nah, sementara itu kan hujannya semakin turun. Nah, ini selama 10 tahun pengamatannya. Nah, bagaimana kemudian membuat grafiknya itu menjadi seperti ini. Grafiknya seperti ini, bukan seperti ini atau seperti ini. Jadi suhu itu diharapkan tidak panas sepanjang tahun, tetapi semacam sebentar, ya, sebentar saja. Jadi ini yang kita tuju. Nah, kerugian akibat tebang habis misalnya, ya, memusnahkan penutup tanah, iklim mikro berubah, lahan berubah, lahan terbuka gulma tumbuh meluas. Sifat fisik tanah rusak, menjadi kompak padat akibat penyeradan balak. Perlindungan terhadap erosi berkurang, juga tanah mudah longsor, terutama pada lapangan piring. Secara estetika kurang baik pemandangannya. Tadi lihat foto udara tadi. Bahaya kebakaran meningkat karena angin dan panas terik. Tidak semua jenis dan ukuran pohon laku dijual, terutama yang kecil-kecil sekali, kecuali untuk servis kayu. Hutan baru yang seumur dan murni kurang resisten terhadap penyakit hama dan kebakaran. Nah, di samping itu ternyata pandemi ini muncul karena juga salah satu penyebabnya karena deforestasi ini. Jadi karena ekosistem hutannya berubah, kemudian rumahnya para hewan itu nggak ada, dia mendekati manusia. Nah, virus-virus itu yang bisa ditularkan lewat hewan-hewan kepada manusia. Posisinya seperti ini. Nah, dampaknya ada lokal, ada global. Saya pikir sudah hafal ini. Saya lanjut saja. Nah, sekarang bagaimana kita melihat secara moral, secara etika, gitu, bahwa persoalan kerusakan lingkungan, deforestasi hutan itu bukan persoalan teknis akademis semata, tetapi persoalannya sudah meningkat kepada persoalan moral. Oleh karena itu solusinya tidak bisa instan. Jadi tidak bisa ibarat membuat ulama itu ya harus melalui pesantren, bukan pesantren kilat. Kalau pesantren kilat menghasilkan ulama kilat. Jadi, nah, saya membuka buku saya, ternyata muncullah Said Nursi. Menarik untuk kita kaji dalam pandangannya tentang alam dan khalifah. Rusak. Masih ada gangguan. Oke. Nah, Said Nursi ini orang Turki, umurnya 24 tahun, 84 tahun, dia sudah meninggal. Dan dia tidak terkenal Yusuf Qaradawi misalnya, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, misalnya, Rashid Ridho misalnya, seperti yang kita kenal selama ini. Orang tidak melirik siapa Said Nursi. Gitu ya. Tulisannya juga banyak, tapi jarang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya. Nah, kita lihat misalnya pandangan Nursi tentang alam.
Alam itu diibaratkan sebagai makna huruf. Maksudnya adalah sesuatu yang menunjukkan kepada makna yang terdapat pada selain dirinya. Nursi menggunakan istilah ini untuk menegaskan pandangan tentang alam semesta seperti huruf-huruf yang mengungkap esensi manifestasi nama-nama Tuhan dan sifatnya yang agung. Alam semesta merupakan manifestasi atau tajalliyat dari sifat-sifat nama Allah. Nah, seluruh makhluk hidup tidak bekerja sendiri-sendiri sesuai dengan kehendaknya, melainkan ia telah berada dalam tatanan serta keteraturan yang saling terkait satu sama lainnya, sebagaimana telah ditetapkan Tuhan. Jadi kalau hutannya itu ditebang habis, tentu makhluk yang lain akan terganggu. Tanah sendiri itu bernafas. Hewan bernafas, manusia bernafas. Jadi seringkali kita mengartikan tanah itu benda mati, padahal dia bernafas. Nah, alam semesta mengetahui keberadaan Tuhan dengan baik melalui aspek ini. Alam semesta bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala dengan caranya sendiri. Ya. Nah, bagaimana pandangan Nursi tentang manusia? Manusia adalah makhluk spiritual karena merupakan manifestasi dari nama-nama Allah. Manusia merupakan ciptaan yang luar biasa bagi pencipta yang maha suci dan juga merupakan mukjizat yang paling tinggi di antara mukjizat kekuasaannya. Karena mendapat gelar Khalifatul fil ard. Untuk apa? Rahmatan lil alamin. Manusia adalah ciptaan yang paling lembut karena yang pencipta menciptakannya sebagai tempat perwujudan semua manifestasi nama-nama Allah yang mulia, Al-Asmaul Husna. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk ekologis yang hidupnya sangat tergantung kepada aneka ragam makhluk hidup yang ada di alam raya ini. Jadi saling ketergantungan. Itulah ekosistem. Jadi sebagai sebuah sistem, maka manusia itu subsistemnya dari ekosistem itu. Nah, kita lihat sekarang. Kalau kita mengerti misalnya baca surat Al-Baqarah ayat 30 mengatakan di situ Khalifatul fil ard misalnya, maka menurut Nursi, kekhalifahan manusia itu bukanlah legitimasi teologis untuk mengeruk dan mengeksploitasi alam sebanyak-banyaknya, melainkan tanggung jawab untuk senantiasa menjaga dan memeliharanya. Ini ungkapan yang sangat luar biasa menurut saya. Pertanyaannya, apakah manusia tidak boleh mengeksploitasi? Boleh. Ayatnya ada. Kalau kita cari ayat di Al-Quran, ada. Tetapi ada pembatasan di situ. Secukupnya, kata kuncinya. Bukan berlebihan. Nah, seringkali kita eksploitasi itu berlebihan. Contoh sederhana itu, nanti ini minggu depan kita bulan puasa, Ramadan, insya Allah ya. Kita bisa nikmatin. Seringkali ketika kita buka puasa itu kemudian makanan apapun kita makan. Kita ambil dalam satu piring gitu, tapi ternyata tidak habis kita makan. Nah, ini juga eksploitasi menurut saya. Jadi makanlah secukupnya saja. Nah, ini nanti bagus kalau bukan bikin tagline gitu. Bukalah puasa secukupnya. Jadi seringkali ketika puasa itu umat Islam itu sampah dari sisa-sisa makanan itu paling banyak. Karena saya orang lingkungan, maka ini harus menjadi sorotan. Jadi kita kembangkan namanya Eko Ramadan. Ramadan yang ramah lingkungan. Nah, selanjutnya menurut Nursi ada 4 prinsip khalifah. Yang pertama adalah prinsip keesaan. Artinya, dimanapun kita berada itu, kita harus membawa Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau dulu ada ungkapan iman di masjid, kafir di luar. Nah, di luar masjid maksudnya. Atau iman di masjid, kafir di pasar. Nah, menurut Nursi tidak begitu. Dia dimanapun kita berada harus ada Tuhan, harus ada Allah di situ. Nah, yang kedua adalah prinsip kosmik yang menuntut manusia sebagai khalifah untuk senantiasa merenungkan posisinya di alam semesta.
bertindak sesuai dengan porsi dan posisinya. Ini penting. Ya. Karena inilah tugas hidup manusia. Ya. Khalifatul fil ard tadi. Dan yang ketiga adalah prinsip peradaban. Manusia dituntut untuk senantiasa membangun keseimbangan antara kekuatan personal sekaligus sosial dan kultural. Maka saya senang sekali memberikan apresiasi terhadap acara ini yang dibangun oleh berbagai komponen yang luar biasa ya, dari stakeholder. Kemudian prinsip eskatologis yang menjelaskan tindakan manusia sebagai khalifah yang dilakukan selama hidupnya. Nah, ini menurut pandangan Said Nursi. Apa yang bisa kita simpulkan dari paparan saya tadi walaupun singkat? Hutan dan alam itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran manusia hendaklah adalah memanfaatkan dengan sebaik-baiknya menurut peruntukannya untuk kemaslahatan manusia dan tidak merusaknya apalagi secara ilegal dengan atas kepentingan sesaat. Nah, untuk itu karena manusia itu memiliki etika dengan alam, maka dia harus dibekali juga, diperkuat dengan 3 pemahaman. Misalnya. Yang pertama adalah deideologisasi atau reorientasi pandangan hidup terhadap alam. Yang kedua, penguatan reorientasi dan reformulasi policy, ya, termasuk green policy di situ. Bisa normatif regulatifnya maupun implementasinya. Sering di lapangan regulasinya baik, tetapi implementasinya tidak baik, tidak benar, tidak sesuai dengan regulasinya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana penghijauan ilmu pengetahuan sehingga bisa terus berinovasi dalam upaya melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Jadi green ilmu pengetahuan, green ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu pun perlu dihijaukan. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana kita bisa sampai di sana? Ya, ibarat menyeberang lautan itu bagaimana kita bisa menyampai di sana? Nah, semuanya tergantung kita. Ya. Kita dibekali oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 78 namanya fuad. Al-fuada kalau di situ. Fuad itu kalau saya terjemahkan itu menjadi kesatuan yang sistemik antara akal dan hati. Sehingga manusia itu dibekali oleh Allah untuk membuat amanah khilafah dan amanah risalah, dibekali oleh Allah dengan fuad tadi untuk apa? Supaya dia bersyukur. Kalau nggak bersyukur bagaimana? Kalau dia tidak bersyukur maka dia diibaratkan sebagai binatang, binatang pun yang liar dalam ayat yang lain. Nah, oleh karena itu untuk sampai di sana maka kita harus mampu merubah mindset berpikir kita. Cara pandang kita, cara pikir kita harus dirubah. Dan tidak cukup hanya merubah cara pikir saja, tetapi habit, kebiasaan kita itu juga harus kita rubah. Mindset berubah, kebiasaan berubah, maka harus digerakkan dengan gerakan yang action masif, yang masif. Oleh karena itu tidak cukup ya untuk menangani masalah deforestasi hutan Kalimantan ini dengan webinar ini nggak cukup. Harus dengan melakukan tindakan-tindakan konkret di lapangan. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, Umul berperan apa? Kami berperan apa? Ya, MUI berperan apa? Muhammadiyah berperan apa? Gitu. Nah, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih banyak. Dan saya serahkan ke moderator. Terima kasih kepada Pak Hidayat. Banyak sekali sesuatu yang dulu kita belum pernah terpikir. Barangkali bukan tidak terpikir, tapi bagaimana mengaplikasikannya. Kita tahu